Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah. Wa kafa biha nikmati. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qalallahu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu. Saudara-saudara, hadirin para pemirsa IAI TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang nuzul Quran. Hadirin, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Dan peristiwa ini terjadi disinyalir pada tanggal 17 Ramadan. Justru karena itu di mana-mana umat muslim memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin, dalam memperingati 17 Ramadan itu, atau dalam mengenang nuzul Quran itu, yang paling penting bagi kita adalah mengetahui fungsi Al-Quran. Apa sebenarnya fungsi Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia, khususnya muslim? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan di awal tadi, bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sekarang persoalannya atau perlu kita pertanyakan berangkat dari fenomena yang terjadi di sekitar kita, di dunia muslim atau di antara kita adalah betapa banyaknya orang yang belum mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan di dalam kehidupannya, sebagai hidayah, sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Belum bisa mempedomani, menjadikan Al-Quran sebagai panduannya dalam membedakan yang baik, yang hak dengan yang batil. Betapa tidak? Karena saya petik dari hasil survei IIKI 2 tahun terakhir bahwa di antara umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang boleh dikatakan mampu baca Al-Quran itu hanya sekitar 35%. 65% dikategorikan tidak mampu baca Al-Quran. Saudara hadirin pemirsa IAI TV yang dirahmati Allah. Dari 35% itu, berapa persen pula yang mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Tentu presentasinya akan lebih kecil lagi. Dari mereka yang mampu baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, berapa persen pula di antara mereka yang paham dengan isi dan kandungan Al-Quran itu? Tentu presentasinya akan lebih kecil lagi. Di antara mereka yang mampu baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, mereka mengerti dan paham isi kandungan Al-Quran, berapa mereka yang dapat mengamalkannya dalam kehidupan? Tentu akan lebih kecil lagi presentasinya. Justru itu hadirin, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan kita sebagai umat Islam. Karena orang yang mengaku Islam
tapi belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Dikarenakan mereka tidak bisa atau belum mampu baca Al-Quran dengan baik. Dan mereka tidak pernah melakukan kajian-kajian terhadap isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan tontonan. Al-Quran hanya dijadikan pajangan. Tapi belum dijadikan sebagai tuntunan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam dalam firman-Nya surat Toha 124 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa di antara kalian yang berpaling dari mengingatku, maka akan aku berikan untuknya kehidupan yang sempit dan hari kiamat aku kumpulkan dalam keadaan buta. Ayat berikutnya, qala Rabbi lima hasartani a'ma wakat kuntu basyiro. Ya Allah, kenapa aku hari ini dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat. Begitu protes kita ketika itu. Tapi apa hendak dikata hadirin? Allah mengatakan, sudah kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Dan hari ini aku atau kami melupakan kalian. Ini ancaman yang sangat pedih. Kalau kita renungkan ancaman ini, subhanallah. Rasanya kita ingin sekali mengetahui dan membaca Al-Quran itu dengan baik. Menyikapi persoalan ini adalah saya menghimbau untuk kita semua menjaga pertahanan keluarga kita masing-masing dalam kondisi yang serba IT, dalam kondisi yang serba digital hari ini. Anak-anak kita banyak yang menghabiskan waktunya untuk itu. Dan sedikit sekali anak-anak kita yang menyentuh Al-Quran. Padahal ini adalah panduan kita dalam hidup. Hadirin pemirsa IAITV yang berbahagia. Kita boleh bangga. Anak-anak kita berprestasi di sekolah. Dalam berbagai hal. Kita boleh bangga. Anak kita multi talenta. Hampir setiap sisi mereka terampil. Tapi adakah di antara kita yang mengeluarkan dan menitikkan air mata jika kita melihat anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran? Saudara-saudara pemirsa IAITV rahimakumullah. Apa yang kita dapat dari anak-anak yang tidak baca Al-Quran? Manakala kita meninggalkan dunia ini, kita berada di alam kubur, apa kiriman anak-anak untuk kita? Bagaimana doa anak yang soleh? Mana ayat-ayat Al-Quran dibacakannya untuk kita? Kita akan berada dalam keadaan kering kerontang di dalam alam kubur. Tidak dapat kiriman dari anak kita sama sekali. Di dalam kehidupan, kita habiskan hari untuk membahagiakannya. Setelah kita berada di alam kubur, kita tidak dapat kiriman dari anak-anak kita yang kita sayangi ketika di dunia. Justru karena itu, marilah kita waspada agar tidak meninggalkan anak-anak yang tidak mampu baca Al-Quran, yang tidak mampu mentadabbur Al-Quran, yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman dalam hidup, sehingga kehidupannya glamor dan kacau balau. Kita pun bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita meninggalkan anak-anak seperti itu. Saudara hadirin pemirsa IAITV yang berbahagia, semoga kita semua sebagai muslim akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam hidup kita, akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.